Yo, balik lagi dan gue Rama. Kalian pernah nggak membayangkan apa jadinya jika Patrick Star menjadi seorang tukang pos? Secara kan Patrick nggak tahu membaca, nggak tahu arah jalan, dan bahkan nggak tahu alamat sama sekali. Ya, kalian tahu kan kalau menjadi tukang pos itu harus paham jalan dan alamat penerimanya. Lah ini Patrick gak tahu sama sekali, tetapi dia tetap memaksakan diri menjadi tukang pos. Nah, kalian penasaran gak dengan tingkah konyol dan kocak Patrick saat menjadi tukang pos? Terus tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari gue Murama. Patrick the Mailman. Kisah Patrick Star saat menjadi seorang tukang pos bermula ketika dia mendapatkan kiriman dari tukang pos. Dilihat dari kirimannya itu, sepertinya Patrick baru saja membeli sebuah batu yang sangat besar. Bahkan pak pos membawanya pun terlihat sangat keberatan. Tak lama kemudian Patrick keluar dari rumahnya dan melihat bahwa batu pesanannya sudah sampai. Namun bukannya langsung mengambil pesanannya itu dari pak pos, dia justru malah naik ke atas pesanannya itu sambil melihat-lihat batu yang dia beli. Patrick tak sadar bahwa di bawahnya ada pak pos yang sudah gemetaran menahan batu itu. Setelah melihat-lihat cukup lama, Patrick akhirnya memutuskan untuk mengembalikan batu pesanannya itu. Karena menurut Patrick, batu yang dia beli tak sama dengan batu yang datang. Pak pos yang mendengar permintaan Patrick menjadi lemas dan tak kuat menahannya lagi, sehingga batu itu jatuh menimpa dirinya. Patrick yang melihat hal itu langsung berusaha untuk menolong pak pos. Namun sepertinya luka yang diterima oleh pak pos lumayan berat, sehingga tidak memungkinkan kalau dia meneruskan mengirim surat orang-orang hari ini. Patrick yang melihat kesempatan itu langsung menyuruh pak pos untuk beristirahat dan bersantai di dalam rumahnya. Sedangkan untuk mengirim surat orang-orang adalah tanggung jawab si Patrick. Tak mau berlama-lama, Patrick langsung bergegas mengirimkan surat orang-orang. Namun ketika dia mengambil surat pertamanya, dia tidak tahu alamat penerimanya di mana. Yang mana Patrick memutuskan untuk bertanya ke SpongeBob. Dan sewaktu bertanya ke SpongeBob pun ternyata SpongeBob juga tidak tahu alamat yang dimaksud. Jadi Patrick dengan gampangnya memutuskan untuk membuang surat itu. Saat SpongeBob bertanya tentang topi yang dipakai Patrick, Patrick menjawabnya dengan bangga bahwa dia adalah tukang pos sekarang. Mendengar hal itu, SpongeBob pun ternyata juga ingin menjadi tukang pos. Patrick kemudian memberinya sebuah topi yang sama, sehingga sekarang mereka berdua adalah tukang pos. Pengiriman pertama mereka sebagai tukang pos adalah ke rumah Squidward. Mereka berdua bekerja sama dengan baik di pengiriman pertamanya ini, yaitu SpongeBob yang menekan bel rumah Squidward dan Patrick yang memberikan kirimannya. Pengiriman ini bisa dibilang sukses karena selain sampai ke penerima, Squidward juga terlihat sangat bahagia. Mereka kemudian melanjutkan lagi mengirim surat orang-orang. Dan saat sampai di rumah yang mereka yakini sebagai alamat penerima, Patrick langsung memasukkan surat ke dalam kotak surat yang berada di dalam pintu. Namun surat itu tiba-tiba keluar sendiri. SpongeBob kemudian mencoba memasukkannya lagi, tapi lagi-lagi surat itu keluar sendiri. Sehingga SpongeBob memutuskan untuk mencoba menekan bel rumah itu. Saat pemilik rumah itu keluar, ternyata dia adalah Kevin seketimun laut. SpongeBob dan Patrick kemudian memberikannya surat yang tadi, tapi dia menolaknya dengan kasar. SpongeBob kemudian menyarankan Patrick untuk pergi ke rumah selanjutnya, tapi Patrick menolak dan bersikeras untuk memberikan surat itu ke Kevin karena menurutnya itu adalah tanggung jawab dari tukang pos. Jadi tak peduli halangan, rintangan, dan bahkan bahaya menanti tidak akan membuatnya berhenti mengirimkan surat ke penerimanya. Untuk membuat surat itu diterima Kevin, Patrick melakukan beberapa usaha. Dimulai dari bersembunyi di dalam kardus hingga masuk ke rumah Kevin dari cerobong asap dengan menggunakan kostum Santa Claus. Tetapi sayangnya semua usahanya tidak membuahkan hasil karena Kevin terus-menerus menolak menerima surat itu. Patrick yang sudah kehabisan cara menjadi kesal dan berusaha memaksa Kevin untuk menerima surat itu. Namun Kevin pun tetap bersikeras untuk menolak surat itu, sehingga perkelahian mereka pun tidak dapat dihindari. Kevin kemudian mengambil sebuah jaring ubur-ubur sebagai senjatanya. Patrick pun juga melakukan hal yang serupa. Mereka pun bertarung layaknya seorang kesatria.
Setelah pertarungan mereka berakhir, pada akhirnya Patrick berhasil menangkap Kevin. Dia lalu langsung meletakkan surat tadi di mulut Kevin dan menyuruhnya untuk menerima surat itu. Patrick dan SpongeBob pun kemudian pergi dari rumah Kevin karena mereka merasa telah berhasil mengirimkan surat ke penerimanya. Padahal aslinya surat itu adalah surat untuk Bubble Bass, bukan untuk si Kevin. Nah, pantas saja Kevin terus menolak surat itu. Patrick dan SpongeBob lalu pergi ke rumah Pak Tua Walker. Lalu saat Patrick membunyikan sebuah lonceng, tiba-tiba lonceng itu menjadi rusak. Nah, mendengar suara lonceng tadi, Pak Tua Walker langsung bergegas keluar rumah. Sedangkan di luar rumah, Patrick dan SpongeBob sedang panik karena tak sengaja merusak lonceng rumahnya. Namun, untung saja mereka berhasil memperbaiki lonceng itu sebelum Pak Tua Walker melihat. Lalu saat Pak Tua Walker sudah di luar rumah dan menanyakan suratnya, ternyata tidak ada satupun surat untuk Pak Tua Walker. Melihat hal itu, Pak Tua Walker menjadi sangat sedih karena dia tidak pernah mendapatkan surat dari siapapun. SpongeBob yang tersentuh dengan perkataan Pak Tua Walker kemudian menemukan cara agar Pak Tua Walker bahagia, yang mana dia mengambil surat milik orang lain dan menggantinya menjadi milik Pak Tua Walker. Pak Tua itu menjadi sangat bahagia dengan surat yang dia terima. Melihat kebahagiaan Pak Tua Walker, SpongeBob dan Patrick kemudian memberikan semua surat milik orang-orang untuk Pak Tua Walker. Mereka terlihat bahagia dengan tingkah konyolnya itu. SpongeBob dan Patrick kemudian ingin melanjutkan tugasnya sebagai tukang pos. Namun sisa surat yang ada malah dimakan oleh Patrick. Hal ini membuat surat-surat yang dibawa oleh Patrick menjadi habis tak tersisa. Tapi ternyata belum berakhir sampai di situ, karena truk pos tiba-tiba datang di depan mereka. Setelah tukang pos yang membawa truk itu pergi, mereka langsung masuk dan mencuri truknya. Tukang pos yang sadar bahwa truknya telah dicuri kemudian meminta bantuan teman-temannya untuk menangkap SpongeBob dan Patrick. Akibat ulah SpongeBob dan Patrick, surat-surat ataupun kiriman orang-orang banyak yang terjatuh dari truk. Namun SpongeBob dan Patrick seperti tidak peduli dengan hal itu, karena mereka tetap mengirimkan surat ataupun pesanan orang-orang dari atas truk. Cuman mereka melakukannya dengan cara yang sangat buruk, yang mana SpongeBob melemparkan surat ataupun pesanan orang-orang dengan menyebut nama penerimanya saja. Lalu saat para tukang pos yang berhasil mengejar SpongeBob dan Patrick, malah dikira bajak laut yang hendak merampas surat-surat yang mereka bawa. Mereka pun akhirnya melakukan perlawanan dengan cara menyerang para tukang pos itu dengan menggunakan surat-surat dan pesanan orang-orang. Setelah beberapa saat melakukan pertahanan, mereka akhirnya masuk ke dalam kantor pos. Dan pada akhirnya SpongeBob dan Patrick dikirimkan ke penjara Bikini Bottom dengan menggunakan sebuah surat. Nah, cukup segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.